Perusahaan yang sudah berdiri lama dengan brand yang besar, produk sudah terdistribusi dengan luas, belum tentu bisa menerapkan kegiatan digital marketing dengan baik. Guys, jadi gue pengen cerita salah satu pengalaman dengan klien yang pernah gue handle. Ini perusahaannya sudah kurang lebih puluhan tahun eksis, kemudian juga produknya sudah tersebar luas ya, brandnya juga orang kenal, dan juga organisasinya cukup besar, gedung ada, kemudian ada beberapa cabang dalam operasionalnya. Setahu gue juga ada pabrik juga. Tetapi dalam kegiatan penerapan digital marketingnya belum tentu bisa baik. Dan gue angkat case ini biar kita bisa belajar bersama. Jadi ada beberapa yang menjadi catatan gue terkait dengan case ini. Yang pertama adalah terkait dengan leadership-nya. Again, dalam bisnis, owner dan leader itu memegang peranan yang sangat-sangat penting. Dimana kalau lu sebagai leader, lu tidak bisa memberikan delegasi yang jelas. Kemudian visi lu nggak clear, lu cuma taunya profit, dan cuan itu aja. Tapi lu nggak tahu atau lu nggak clear ke depan lu mau gimana. 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan sebagai seorang leader, lu nggak clear itu juga. Tim lu pasti juga nggak clear. Kemudian juga dalam sisi plan yang berubah-berubah, bentar ini, bentar itu, gitu kan. Hari ini ngambil keputusan A gitu, besok lupa, besok bikin keputusan baru lagi, tumpang tindih dan sebagainya. Itu juga salah satu part yang bikin ngenak untuk tim yang ngerjain. Kemudian dari sisi budget, betul ya, efisiensi itu hal yang common untuk dilakukan. Tapi kalau lu neken terlalu deep, khususnya dalam hal gaji atau merekrut talent, ini juga bisa jadi bumerang buat lu. Dan ini yang terjadi di dalam klien yang gue handle ini. Dimana leadernya ini kurang terlalu cakep dalam vision ke depan, kemudian juga plan ganti-ganti, kelihatannya stylenya family business banget gitu kan, berubah-berubah, terus juga pengetahuan teknis terkait dengan delegasi dan juga goal yang ingin dicapai oleh timnya itu nggak clear, sehingga menyebabkan semua kerjanya serabutan. Kemudian juga dari sisi perekrutan talent, bukan tim yang direkrut. Yang direkrut itu adalah orang-orang yang seadanya. Karena menempatkan orang juga tidak proper pada tempatnya. Satu, karena faktor mungkin gaji yang terlalu ditekan. Yang kedua, orang yang mau masuk dan bertahan di situ juga bukan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang talented, orang-orang yang bagus banget, SDM yang bagus, tentu dia mau kerja di leader yang oke, di perusahaan yang sehat, dan tahu ini mesti gimana, pengembangannya seperti apa. Kalau sebagai leader, sebagai owner kita masih bingung, kelabakan, nggak jelas, ini yang menyebabkan salah satunya juga talent yang berkualitas itu tidak mau bertahan. Dan ini terjadi, gitu kan, ada terjadi silih berganti orang-orang penting di situ. Terus juga ada juga kondisi di mana terjadi konflik dengan partner, dengan pemilik saham yang lain, itu menyebabkan ada dualisme kepemimpinan. Karyawan bingung kan ikut yang mana nih, gitu kan. Apalagi dua-duanya memegang bagian-bagian tertentu yang krusial. Di samping itu juga ada terjadi double job, di mana fungsinya ini jadi bisa 2 atau 3. Salah satu contoh yang gue temukan adalah seorang desainer grafis itu bisa berlaku sebagai content creator. Dia yang rekam konten juga, yang syuting juga. Dia juga ngurusin buat untuk visual produk, desain produknya, dan packaging dari produknya. Karena dianggap bahwa ya ini kerjaan dari orang desain, ya meliputi ini. Padahal enggak juga, gitu kan. Bahkan kalau nggak salah kemarin dia juga ada handle terkait dengan influencer. Wah, ini sesuatu hal yang tumpang tindih kerjaannya, enggak spesifik. Kalau memang dia diarahkan untuk desain produk, ya udah urusannya produk aja. Kalau memang ngurusin konten, ya konten aja.
dan akhirnya jadi nggak terlalu baik dan optimal untuk setiap detail bagiannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, kalau lu punya modal gede, organisasi lu udah besar, dan juga lu punya kapasitas untuk bisa melakukan kegiatan digital marketing, itu pun tidak menjamin lu akan bisa menerapkan kegiatan digital marketing dengan baik, dengan sehat, dengan proper. Ada beberapa faktor yang memang menjadi tantangan dan memang harus dimiliki oleh sebuah brand, sebuah organisasi, dan bahkan dari leadernya. Jadi lu mesti punya leadership, lu perlu tahu mesti kemana, lu mampu delegasi, dan lu tahu teknis, minimal kulitnya atau bulunya. Jadi ketika lu delegasi, ini misal konten, lu bisa tahu atau mendelegasikan sebuah tugas dengan jelas. Lu mengharapkan apa, berapa banyak, berapa lama, itu mesti clear. Dan juga yang paling utama menurut gua, seorang leader, seorang founder itu perlu punya yang namanya business acumen, di mana lu punya kemampuan untuk berbisnis. Ya itu, emang itu dasar lo sebagai leader, sebagai owner, dimana bentuknya adalah lu mampu melakukan semua analisa yang dibutuhkan, audiens yang lu tahu mesti gimana, kompetitor mesti gimana, terus juga visi ke depan, partnership, ngambil bahan, ngambil produk kayak seperti apa, juga dari sisi permodalan, dari sisi mungkin semua cash flow, lu mampu mengatur itu semua. Terlepas daripada itu semua, untuk kegiatan digital marketing ini banyak banget tersebar talent-talent yang berkualitas yang lu bisa optimalkan. Tugas lu adalah bisa memimpin mereka, bisa juga merekrut mereka, dan memberikan penghargaan ruang mereka untuk bisa berkarya dan bekerja. Itu dari gua, semoga bermanfaat.